Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal perjumpaan kita ini, saya ingin mengajak kita untuk menjawab pertanyaan sederhana berikut ini. Jika ada seorang kaya raya, suka bersedekah, rajin beribadah, hidup baik, tidak mempunyai musuh, menjalankan hukum agama dengan taat tanpa cacat, bisakah ia masuk surga? Barangkali secara otomatis kita akan mengatakan, kenapa tidak? Kalau itu yang menjadi jawaban kita, saudara-saudariku, maka pertanyaan dan jawaban kita ini sama persis dengan apa yang ada di pikiran para murid dalam teks Injil kita hari ini. Teks yang berisi pengajaran Yesus mengenai harta dan kerajaan Allah yang dalam perikop panjangnya di Matius 19 ayat 16-30 memunculkan konflik batin dan kegelisahan para murid dan juga orang beriman zaman ini, dan barangkali termasuk kita di antaranya. Kalau di teks sebelumnya, melalui perumpamaan anak kecil, Yesus berkata, orang yang bisa masuk kerajaan Allah adalah jika ia berani menjadi seperti anak kecil. Artinya, hidup tanpa mengandalkan jaminan apapun, selain sekedar mempercayakan hidup seluruhnya pada Allah, atau dalam artian tertentu adalah miskin secara radikal. Bahkan selanjutnya, Yesus menegaskan, tidak seorang pun bisa masuk kerajaan Allah karena mengandalkan kekayaan, ketaatan pada hukum, dan segala perbuatan amalnya, atau singkatnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudari, tentu kita akan protes. Lalu apa gunanya semua amal baik? Apa gunanya ketekunan beribadah? Atau seperti Petrus, misalkan, yang sudah meninggalkan bisnis ikannya di Galilea dan keluarganya juga, lalu mengikuti Yesus. Kita pasti juga bertanya, kalau tantangan Yesus hidup miskin radikal sungguh kita tepati, apa sih upahnya? Apa imbalannya?
Di akhir teks Injil kita hari ini, Yesus mengajarkan dengan sangat tegas bahwa tentang kerajaan Allah atau hidup sempurna adalah anugerah Allah. Sedangkan di teks Injil kita besok, Allah yang dimaksud adalah yang murah hati, yang menghargai setiap upaya kecil yang dilakukan manusia untuk menanggapi kehendaknya. Saudara-saudariku, saya merefleksikan secara sederhana begini. Sehebat apapun perbuatan baik yang bisa dilakukan manusia, tidak satu pun di antaranya yang pantas disebut jasa bagi Allah. Perbuatan sebaik apapun harus dimaknai sebagai pengabdian. Karena itu tidak ada pula hak kita menuntut Allah untuk memberi ganti rugi atau upah atau sekedar balas jasa bahkan. Sedangkan berkah itu semata-mata haknya Allah untuk diberikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tetapi saudara-saudariku, yang pasti, dan kita mesti percaya, bahwa Allah tidak akan membiarkan pergi dengan tangan hampa orang-orang yang percaya kepadanya dalam Yesus Kristus. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda, keluarga dan pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.